Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabida Marzalvena dengan NIM C1C0201132 dari kelas R10 pada mata kuliah akuntansi syariah ini yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Nah, pada materi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fikih zakat. Yang pertama itu ada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu zakat berarti orang itu baik. Dan zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Lalu menurut Qardawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah atau definisi disebut 32 kali dalam Al-Quran, di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat, tetapi tidak ada di dalam satu ayat. Allah berfirman, yaitu ya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, Al-Mu'minun ayat 2, dan orang-orang yang menunaikan zakat, Al-Mu'minun ayat 4. Yang kedua itu ada sumber hukum zakat. Yang pertama itu ada Al-Quran, dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Quran surah ayat kedua ayat 110. Adalah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah atau ayat 103. Dan pada harta-harta mereka itu adalah hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Quran surah ke-51 ayat 19. Nah, pada hadis itu siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Yang ketiga itu ada jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa, artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain, bayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba, untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Nah, yang kedua itu ada zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas semua jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Objek zakat mal itu ada zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat uang, zakat kain dagang, zakat pertanian, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada penerima zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, kelompok amil zakat, kelompok mu'alaf, kelompok rikab, kelompok garimin, kelompok fisabilillah, dan kelompok ibnu sabil. Nah, ada 7 golongan yang tidak dapat menerima zakat, itu Bani Hashim, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup, orang yang dinafkahinya, orang yang tercukupi nafkahnya, budak, dan orang kafir. Lalu yang kelima itu ada hikmah zakat. Yang pertama itu menolong, membantu, membina, membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya untuk berkehidupan cukup apalagi mewah, sedangkan ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka kepadanya. Yang ketiga itu dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, memiliki sifat bakil serta serakah. Yang keempat yaitu dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umatan wahidatan musawah, ukhuwah Islamiyah, dan takaful ijtima. Yang kelima itu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang keenam itu perlakuan akuntansi PSAK 109. Sesuai PSAK 109, laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari satu laporan pusing keuangan, yang kedua itu laporan perubahan dana, yang ketiga itu adalah laporan perubahan aset pengelolaan, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.